saya didatangi oleh sekjen PDIP, yaitu Bapak Hasto, seorang Katolik, datang ke gunung, ke pesantren saya minta bertemu. Kita diskusi. Dia katakan, Habib, kenapa sih sekarang ini kelihatannya PDIP dijadikan musuh oleh umat Islam? Saya balik bertanya, coba tolong Pak Hasto pikirkan baik-baik. PDIP yang dijadikan musuh umat Islam atau umat Islam yang dijadikan musuh oleh PDIP? Coba dipikirkan baik-baik. Jadi sebetulnya memusuhi ulama itu siapa? Yang memusuhi umat Islam itu siapa? Jadi kalau PDIP ingin bersahabat dengan ulama, welcome. Kita buka pintu. Kita bukan musuh bagi bangsa ini, saudara. Tapi tolong jangan serang Islam. Jangan beri tempat kepada PKI. Saya sampaikan, maaf Pak Hasto, kenapa PDIP saat ini disorot oleh umat Islam? Karena lebih dari 100 orang anak keturunan PKI duduk di DPR melalui PDIP. Kalau mereka duduk tidak mengusung ideologi PKI, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu kan anak keturunannya, mereka kan nggak dosa. Qul mauludin yuladu halal fitrah. Tapi yang jadi persoalan, kalau mereka masuk melalui PDIP jadi anggota DPR, terus di DPR mengusung ideologi PKI. Terbongkar sudah misi PDIP untuk menghancurkan ideologi Pancasila. Jauh sebelum rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, Habib Rizik Syihab pernah mengungkap bahwa PDIP adalah sarang PKI. Semakin terkuak misi PDIP, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rizal Fadillah, dilansir dari gelora.com. Sebenarnya agak aneh gara-gara rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila muncul isu, seruan, dan desakan yang menghendaki pembubaran PDIP, partai terbesar pemenang pemilu baik legislatif maupun presiden. Partai bersimbol banteng ini tentu berbenteng kokoh. Siapa yang berani menyinggung keberadaannya? Di samping jumlah anggota dewan terbanyak di DPR Republik Indonesia dan di berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, juga berbagai jabatan strategis pemerintahan dipegangnya di pusat maupun di daerah. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ternyata mampu membuka banyak hal. Ditolak rakyat karena beraroma Orde Lama, PKI, dan komunisme. Pemerintah Jokowi menunda karena sensitivitas muatan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, meminta Dewan menyerap aspirasi lebih dalam. Rakyat penolak tidak memberi ruang revisi, minta diusut siapa konseptor yang bisa dikualifikasikan makar. Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diangkat sebagai ancaman pelanggarannya. Dengan maklumat yang tajam, Majelis Ulama Indonesia tampil sebagai lokomotif penolakan dari kalangan umat Islam. Bongkar-bongkaran lebih dalam telah menguak platform perjuangan PDIP. Media sosial hari-hari ini diisi dengan uraian visi dan misi perjuangan partai. Ternyata di sana ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rakyat pun terperanjat. Masyarakat Pancasila yang hendak dibangun PDIP
adalah masyarakat Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang sekarang dijadikan landasan negara Republik Indonesia hasil 18 Agustus tahun 1945. Inilah yang disorot sebagai makar ideologi oleh beberapa kalangan. Meski hal itu hanya tersirat, namun narasi yang ada sudah cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerutkan hening. Muqaddimah anggaran dasar PDIP pada alinea ketiga terdapat narasi kalimat antara lain, PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trisila. Selanjutnya, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ekasila. Pasal 10 tentang tugas partai pada butir G tertuang mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih, dan berwibawa. Kini semakin jelas jika Pancasila demikian yang dipegang dan dimaknai, maka bukan hanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang beraroma PKI dan komunisme yang berbahaya, akan tetapi juga perlu didalami tentang kemungkinan ancaman misi PDIP bagi kemurnian ideologi Pancasila hasil kesepakatan 18 Agustus tahun 1945. Masyarakat politik dan masyarakat hukum berhak untuk mengkaji lebih dalam untuk memperjelas kasus posisinya baik dalam konteks rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila maupun misi terselubung di baliknya menjadi wacana dan isu yang menarik. Adakah Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan PDIP untuk mengganti atau melemahkan Pancasila 18 Agustus tahun 1945? Itulah yang terpersepsi, tetapi perlu diklarifikasi. Jika memang itu yang terjadi, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia menghadapi hal yang sangat serius. Rakyat khususnya umat Islam perlu waspada, atau lebih tepat siaga. TNI pun mesti peduli dengan perkembangan situasi. HIP, haluan ideologi Pancasila dan Partai PDIP telah membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bongkar-bongkaran